Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 4 Jumat sore. Ya, para kepala daerah mengikuti cek kesehatan di Rindam 4 Diponegoro sebelum mengikuti retret yang rencananya berlangsung selama sepekan. Ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menumpangi belasan bus. Seluruh kepala daerah nampak mengenakan seragam motif loreng lengkap dengan topi dan sepatu bergaya militer. Kepala daerah yang berasal dari berbagai wilayah ini sebelumnya berkumpul di Rindam 4 Diponegoro untuk mengikuti cek kesehatan sebelum mengikuti retret yang rencananya akan berlangsung selama sepekan. Usai cek kesehatan, sebanyak belasan kepala daerah dinyatakan tak bisa mengikuti retret karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna apa Pak dapatnya Pak? Warna hijau, berarti sehat. Oke. Berarti siap ya Pak? Sudah sehat, siap. Ada persiapan khusus nggak Pak? Gak ada, yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak, dan bergembira. Ya. Ini dicek apa aja Pak? Cek apa aja, dan semuanya udah dicek, semuanya dari teman-teman kita sudah. Gula gitu, gula darah. Gak ada, sudah kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak, ini kan kegiatannya juga sehubungan dengan supaya pusat dan daerah ini sama soal Astacita. Ya. Kalau dari daerah Bapak sendiri kira-kira program apa yang spesifik itu? Spesifik, terutama ada program yang ke-6, mengentaskan kemiskinan dan swasembada pangan. Wilayah Jawa Tengah sudah kita lakukan akselerasi. Jawa Tengah kita lakukan akselerasi dalam hal infrastruktur. Contoh misalnya swasembada pangan kita adalah bagaimana Jawa Tengah nanti menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional nanti arahnya adalah infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung-embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa menunjang program pemerintah terutama swasembada pangan. Ya, kayak yang lain seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidurnya cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Tapi kalau yang di program daerah itu sendiri kira-kira apa yang sejalan dengan Astacita? Ya banyak yang bisa kita bawa di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya kita juga di sana kan penghasil kelapa sawit. Kemarin Pak Presiden sudah selalu mention tentang itu, tentang hilirisasi juga di bidang kelapa sawit turunannya sudah sangat banyak. Ini mudah-mudahan bisa kita teruskan, bisa kita bawa program-program tersebut melalui nanti pendalamannya dari retreat ini. Persiapannya, ya tadi persiapannya istirahat yang cukup, olahraga, persiapan fisik dan mental, semoga semuanya baik dan lancar, doain cuacanya baik dan semua dalam keadaan fit. Kalau dari semua agenda yang paling menarik, ditunggu apa nih Bu? Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang Astacita dari Presiden Prabowo, terutama ketahanan pangan, ekonomi biru, sehingga kami di Maluku Utara dan kami sebagai gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat memastikan program Astacita Presiden Prabowo terimplementasi dengan baik di Maluku Utara. Wajib jaga biar nggak mulut. Tidur cukup, itu aja, tidur cukup. Banyak vitamin aja karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Yang paling ditunggu-tunggu nanti apa Mas? Materinya, kegiatannya? Walki. Ya materinya pasti. Kita dapat mentor, dapat pengisi materinya kan dari para kabinet ya. Itu bermanfaat sekali, penting sekali buat kita. Apalagi kalau kita bicara betul mau mengeksekusi anggaran nanti, maka kalau bicara PBN kan dari melalui kementerian-kementerian. Jadi penting sekali itu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang pusat, nasional, provinsi sama daerah RPJMD. Ya, itu baik menurut saya. Efisiensi di satu pihak sisi berarti akan ada optimalisasi di tempat yang lain kan. Efisiensi dari sisi misalnya mungkin kegiatan-kegiatan yang dirasa belum diperlukan, kunjungan-kunjungan, studi banding ataupun FGD. Tapi di satu sisi yang lebih penting lagi adalah saat ini banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum punya ruang kelas yang memadai. Maka RKB bisa dioptimalkan gitu. Masuk ke tahun berapa? Sudah tahu?
Kita peletonnya sama nggak sih, peleton Delta? Saya Delta 3 gitu kalau tidak salah. Yang jadi kepala peletonnya siapa? Belum tahu, kepala peletonnya belum tahu. Ya, Pak, hasilnya apa tadi? Bilangnya. Paramita. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.